Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Juliana Putri dengan NIM 2007026060 dari Prodi Gizi 3B Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Pada video kali ini, saya akan melakukan interpretasi KMS atau Kartu Menuju Sehat pada salah satu anak balita. Yuk langsung saja kita simak videonya. Kartu Menuju Sehat atau KMS adalah kartu yang memuat data pertumbuhan serta beberapa informasi lain mengenai perkembangan anak yang dicatat setiap bulan dari lahir hingga usia 5 tahun. Fungsi dari KMS sendiri adalah sebagai alat untuk memantau pertumbuhan anak. Normal tidaknya pertumbuhan dapat dilihat dari grafik yang ditunjukkan. Selain itu, KMS juga berisi catatan pelayanan kesehatan anak, misalnya pemberian imunisasi, pemberian kapsul vitamin A, dan ASI eksklusif. KMS ini ada dua macam, yaitu yang berwarna pink atau merah muda untuk anak perempuan, sedangkan yang berwarna biru untuk anak laki-laki. Di dalam KMS terdapat angka-angka yang berarah vertikal yang menunjukkan berat badan anak, sedangkan yang horizontal menunjukkan umur anak dalam bulan. Untuk bulan penimbangan, pada kolom pertama diisi dengan bulan kelahiran anak, sedangkan kolom-kolom selanjutnya diisi dengan bulan-bulan berikutnya ketika anak menimbang berat badan. Kemudian ada data berat badan anak setiap bulannya, lalu ada KBM atau kenaikan berat badan minimal, di mana KBM ini dapat menentukan naik atau tidaknya grafik, dan ada catatan pemberian ASI eksklusif pada anak. Pada grafik KMS terdapat pita warna, di mana pita warna yang berwarna hijau tua di tengah-tengah menunjukkan pertumbuhan anak yang paling normal atau paling optimal. Sedangkan jika grafik memotong warna yang lebih terang, yaitu di atasnya atau di bawahnya, berarti kondisi anak ini mengkhawatirkan atau harus waspada. Jika memotong ke bawah, anak beresiko gizi kurang atau kekurangan gizi, sedangkan jika memotong ke atas, anak beresiko gizi lebih atau overweight atau obesitas. Sedangkan jika berat badan anak berada di bawah garis merah atau dalam hal ini berada di sekitar daerah berwarna putih, maka pertumbuhan anak dikatakan tidak normal. Jadi harus segera dikonsultasikan kepada petugas kesehatan. Di sini saya akan mencoba menginterpretasikan data KMS pada balita bernama Ansel yang berumur 13 bulan. Dari data KMS ini dapat diketahui bahwa Ananda Ansel hanya mendapatkan ASI eksklusif pada bulan pertama. Lalu untuk bulan-bulan berikutnya, Ananda Ansel tidak mendapatkan ASI eksklusif, mungkin diganti dengan menggunakan susu formula. Dilihat dari grafik yang ditunjukkan bahwa pertumbuhan Ananda Ansel ini dikatakan cukup baik atau cukup normal. Dilihat dari ketika lahir, Ananda Ansel memiliki berat badan seberat 2,9 kg. Kemudian pada usia 1 bulan ketika melakukan penimbangan, berat badannya menjadi 3,7. Di sini berarti terjadi kenaikan seberat 800 gram, di mana kenaikannya ini sama dengan angka KBM, sehingga bisa dikatakan naik. Kemudian pada usia 2 bulan, berat badannya bertambah lagi menjadi 4,3 kg. Di sini terjadi kenaikan seberat 600 gram. Tetapi data ini tidak bisa dikatakan naik karena kenaikan berat badannya ini tidak dapat mengcover KBM, di mana KBM pada bulan tersebut yang harus dicapai adalah 900 gram. Lalu pada bulan berikutnya, pada umur 3 bulan, kenaikannya ini cukup signifikan, yaitu dari 4,3 menjadi 5,9 kg. Di sini terjadi kenaikan seberat 1,6 kg, sehingga bisa dikatakan naik karena sudah melampaui batas KBM. Kemudian pada usia ke-9 bulan, berat badannya ini menjadi 8,3, yang awalnya ini 8,2 kg. Di sini terjadi kenaikan hanya seberat 100 gram, di mana padahal angka KBM yang harus dipenuhi adalah 300 gram. Sehingga pada bulan ini berat badan Ananda Ansel dikatakan tidak naik. Walaupun dilihat dari grafiknya ini sedikit naik, tetapi landai atau bahkan hampir mendatar. Untuk bulan berikutnya terjadi kenaikan lagi dari 8,3 menjadi 8,7. Kenaikannya ini sebesar 400 gram sehingga bisa mengcover KBM. Sehingga pada bulan ini pertumbuhan berat badannya dikatakan naik dan grafiknya pun juga terlihat naik. Pada bulan terakhir penimbangan, Ananda Ansel juga mengalami kenaikan berat badan, yaitu dari 9,3 kg menjadi 9,6 kg. Di sini terjadi kenaikan sebesar 300 gram,
di mana angka KBM yang harus dipenuhi adalah 200 gram, sehingga pada bulan ini dikatakan naik. Dilihat dari grafiknya juga menunjukkan grafik naik. Lalu ketika melakukan posyandu, orang tua Ananda Ansel diberi catatan kecil yang berisikan tentang data pengukuran pada bulan tersebut yang menunjukkan bahwa tinggi badan atau panjang badan Ananda Ansel adalah 74 cm dan berat badannya adalah 9,6 kg. Di sini saya juga melakukan pengukuran antropometri kepada Ananda Ansel yang berumur 13 bulan seharusnya menggunakan infantometer dan baby scale. Namun di sini saya menggunakan mikrotoa dan timbangan sehingga hasilnya tidak akurat jika dibandingkan dengan catatan kecil yang diberikan posyandu pada orang tua Ansel beberapa hari yang lalu. Untuk status gizi Ananda Ansel menggunakan indeks antropometri berdasarkan berat badan per umur menunjukkan hasil min 0,27 yang dimana status gizinya adalah normal.